Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Banjarmasin, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Erni Juraina, SPD MPD dari SMA Negeri 4 Banjarmasin. Saya Ibu Nina, SPD dari SDN Mawar 6. Saya Muhammad Yusuf, SPD dari Basri 6 Banjarmasin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yusuf hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eni. Nah, Pak Yusuf, hari ini kan Bapak akan melakukan coaching nih. Dengan coachingnya sudah siap Pak? Alhamdulillah saya sudah siap. Baik, sebelum Bapak nanti melakukan praktek coaching, ada yang mau saya jelaskan dulu ya Pak, terkait tentang rubrik penilaian dalam proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan dengan coachingnya. Nah, rubrik yang saya nilai hari ini, yang pertama adalah apakah proses coaching yang Bapak bawakan nanti sudah sesuai dengan alur kita, di mana alur kita itu nanti bagaimana cara Bapak Yusuf bisa memberikan pertanyaan berbobot, lalu kemudian hadir sepenuhnya dan kemudian mampu untuk mendengarkan secara aktif ketika proses coaching dengan coaching Bapak berlangsung ya Pak. Lalu juga jangan lupa Bapak, nanti saya akan menilai bagaimana tentang prinsip coaching yang terdiri atas 3 aspek, yaitu apakah sudah terjalin kemitraan, kemudian juga terjadikah proses kreatif, dan bagaimana cara Bapak dari hasil dialog itu bisa memaksimalkan potensi coaching. Bisa dipahami kira-kira ya Pak Yusuf ya. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan. Bapak bersedia menjawab? Sedia Bu. Alhamdulillah. Yang pertama ya Pak, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti adalah pertama kesadaran umum, yang kedua akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan. Baik, ada 3 ya Pak. Nah, dari 3 itu Pak, bagian mana nih yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Pada bagian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Ada lagi Pak? Selain itu juga saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan bobot. Baik. Nah, lalu pertanyaan terakhir Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak dari praktek coaching ini? Saya harapkan ketika saya melakukan coaching ini, coach nanti akan mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya coaching ini, mudah-mudahan nanti permasalahan dari coach itu bisa teratasi. Amin. Nah, baiklah Pak Yusuf ya, semoga lancar nanti proses coachingnya ya dilakukan. Kemudian saya mendoakan juga Bapak bisa mengungkapkan permasalahan coaching dan coaching bisa mencapai indikator pencapaian tadi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Bu Nina, Waalaikumsalam, Bapak Yusuf. bagaimana kabarnya Bu Nina hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana juga nih Pak Yusuf kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi dengar-dengar Ibu Nina ada yang ingin disampaikan. Iya, ya Pak, betul. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Yusuf pada hari ini Pak. Sebenarnya kita sudah memiliki banyak waktu untuk hari ini, mungkin sekitar 5 sampai 20 menit. Cukup Bu Nina? Cukup Pak.
Silahkan Bu Ina kalau ada yang disampaikan tentang permasalahan ini. Ya, ya Pak, di sini saya merasa bingung dan juga resah Pak terhadap salah satu murid di kelas saya yang masih belum lancar membaca Pak, sehingga dia tersebut selalu terlambat mengikuti pembelajaran dan nilai-nilainya juga banyak yang di bawah KKM Pak. Sehingga dengan perbincangan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan yang Ibu Nina hadapi adalah ada satu orang dari murid Ibu Nina yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis rendah, sehingga membuatnya kesulitan mengikuti pembelajaran yang berdampak pada nilai tugas dan ulangan harian di bawah KKM ya Ibu Nina. Ya betul Bapak. Jadi murid saya tersebut masih terbata-bata dalam membaca teks-teks yang memang ada di buku tema. Kemudian saat mengerjakan tugas latihan itu juga banyak lupa yang tertinggal saat dia menuliskan jawaban, sehingga membuat saya juga susah dalam mengoreksi hasil pekerjaan murid tersebut. Selain itu, karena membacanya juga yang terbata-bata tersebut Pak, membuat saya ini sulit memahami maksud membuat dia sulit Pak memahami maksud soal dan mencari jawaban yang tepat untuk menjawab soal tersebut, sehingga hal tersebut berdampak pada nilai tugasnya atau nilai ulangan hariannya yang di bawah KKM Pak. Baik Bu Nina, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu Nina dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya, khususnya yang dapat membantu siswa saya itu khususnya adalah kemampuan membaca dan menulisnya Pak. Jadi yang Ibu Nina harapkan ini adanya perubahan ya Bu Nina, seperti itu ya? Iya benar sekali Bapak. Seperti itu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Nina lihat atau Ibu Nina dapatkan? Ya Pak, saya ingin perubahan murid saya tersebut mampu membaca dengan lancar dan juga menulis dengan tepat. Nah, sehingga ketika dia sudah mampu membaca lancar, maka dia juga mampu Pak memahami maksud soal-soal yang diberikan dan dapat menyelesaikan soal yang diberikan tersebut dengan baik, sehingga saya berharapnya dia dapat memperoleh nilai yang setidaknya di atas KKM Pak. Oke, dari yang Ibu Nina sampaikan tadi bahwa ketika murid dapat membaca lancar, maka murid tersebut akan dapat memahami maksud soal dan dapat mencari jawaban yang tepat atas soal yang diberikan, sehingga berdampak pada nilainya ya Bu Nina. Seperti itu ya Bu Nina. Iya Pak. Nah, dan diharapkan nanti tentunya itu akan berada pada kondisi yang ideal ya seperti Ibu Nina harapkan ya. Seperti itu ya. Iya Pak. Terus kira-kira kemampuan murid Ibu Nina tersebut ada di level berapa ya? Sepertinya masih berada di level 5 Pak. Karena selama kurang lebih selama 1 bulan lebih ini Pak masih belum ada perubahan yang signifikan. Kemampuan murid saya masih dalam hal membaca masih terbata-bata. Kemampuan menulisnya juga masih ada beberapa huruf yang hilang. Kemudian saat diminta membaca, murid tersebut bersuara pelan Pak, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya akan sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja Pak. Di level 5 ya. Baik, di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pada murid? Ya, mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi daripada itu Pak, mungkin memang agak sulit mengingat kemampuan dasar murid saya ini dalam hal membaca dan menulisnya masih rendah. Jadi kemungkinan dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Nina lakukan untuk menciptakan perubahan? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan
kemampuan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan murid bisa dilakukan secara face to face Pak di luar jam sekolah untuk mengajarinya membaca dengan lancar ataupun menulis dengan tepat Pak. Oh, jadi Bu Nina akan membicarakan dengan mentoring atau pendampingan. Iya benar sekali Pak. Saya rasa itu bagus. Jadi Kira-kira selain itu ada strategi apa yang mungkin pernah Ibu Nina terapkan selain melakukan pendampingan? mungkin selain dengan mentoring dan pendampingan individu, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Pak ya, dan juga rekan sejawat antar guru kelas antar jenjang pada jenjang sebelumnya untuk mendapatkan masukan terkait masalah murid saya tersebut yang masih belum lancar membaca dan menulis. Selain itu, saya akan memanggil orang tua atau wali murid untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Pak tentang si murid ini tadi, sehingga saya bersama orang tua itu bisa bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Kalau menurut saya itu sangat bagus Bu Nina. Ya Pak. Berarti Ibu Nina sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan, meminta masukan dari PT, bahkan melibatkan orang tua atau wali murid. Nah, dari beberapa rencana yang sudah Ibu Nina lakukan, kira-kira untuk saat ini yang lebih atau lebih cepat terrealisasi yang mana Bu? Sepertinya rencana yang akan saya realisasikan dalam waktu dekat itu Pak adalah meminta masukan kepada kepala sekolah saya dan juga guru kelas sebelumnya ya Pak ya, untuk masalah yang saya hadapi. Kemudian saya juga bisa memanggil orang tua murid atau wali murid ini untuk berkomitmen dan membantu anak atau siswa saya ini dalam membaca dan menulis Pak, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah jadi kan kalau di lingkungan sekolah saya bisa melakukan waktu khusus Pak, kemungkinan mungkin di jam pulang sekolah ya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya. Tetapi jika sedang berada di luar sekolah, khususnya di rumah, maka orang tua murid tadi Pak atau wali murid tadi yang berkewajiban untuk membantu anaknya dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis yang pasti begitu. Baik, dalam kegiatan yang akan Ibu Nina lakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira Ibu Nina memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja? Saya memerlukan yang pastinya bantuan dari kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat saya Pak ya, dan juga pasti yang paling mendukung besar di sini adalah keterlibatan orang tua murid Pak atau wali siswa tersebut. Oke, berarti rencana Bu Nina dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara berkolaborasi. Itu ya Bu Nina. Kira-kira kapan direalisasikan? Insya Allah dalam waktu dekat Pak, kira-kira minggu depan. Saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan mencoba melakukan kegiatan yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Bagus sekali Bu Nina. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Nina dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya nantinya melakukan perubahan Pak kepada murid saya itu dengan cara meminta saran tadi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat saya atau wali kelas sebelumnya. Kemudian saya juga akan melibatkan orang tua murid untuk sama-sama berkomitmen Pak untuk melakukan membantu siswa yang bermasalah tersebut seperti itu Pak. Alhamdulillah ya Bu Nina sedang mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan terhadap murid yang memiliki kesulitan belajar dalam membaca maupun menulis. Oke ya, saya tunggu nanti ya kabarnya dari Bu Nina setelah melakukan kegiatan yang sudah direncanakan tadi. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar cerita lagi dari Bu Nina. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak.
Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Pak ya, dan juga mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan terhadap murid saya tersebut. Sama-sama Bu Nina, mungkin lain kali apabila ada kesempatan buat kita saling ceritakan kembali, saling berhubungan langsung, saya akan sedia menerima apabila diminta merupakan nilai waktu. Ini Pak, terima kasih banyak Pak ya. Jadi, saya boleh. Silakan Bu Ini Nina. terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Nina. Ini, Sampai jumpa lagi. Pak. Mari Bu Nina. Ya. Bapak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Erni. Alhamdulillah tadi saya sudah mendampingi Bapak Yusuf melakukan praktek coaching ya bersama coachingnya. Bagaimana nih Pak perasaannya setelah praktek coaching dilakukan? Alhamdulillah saya sangat senang lega bisa coaching sama Bu Nina tadi. Alhamdulillah kami saling bisa berbagi masalah gitu. Alhamdulillah. Dan bisa menemukan solusi yang sama sekali yang sesuai dengan yang beliau harapkan. Oh baik, berarti luar biasa itu ya Pak ya. Oke, kita sekarang ada di sesi pasca observasi ya Pak. Nah sebelum kita menutup, maka mungkin saya mohon izin untuk menanyakan 2 pertanyaan ke Bapak ya di sesi ini. Disediakan Pak itu? Saya bersedia. Nah oke, baik, pertanyaan pertama terkait yang sudah Bapak Yusuf lakukan tadi. Nah, bagaimana dengan ketercapaian pengembangan dalam proses coaching yang tadi Pak Yusuf lakukan? Alhamdulillah semua coaching yang alhamdulillah semua coaching yang saya laksanakan itu sudah tercapai dengan baik, terutama alur cerita tadi yaitu dalam menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah sudah terlaksana. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan tadi dari proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Nina selaku coaching, saya mengamati memang coachingnya merespon dengan bagus, kemudian lancar mengemukakan masalah dan akhirnya beliau sendiri menemukan solusi dari masalahnya. Berarti Pak Yusuf sudah melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur IRPA secara benar ya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang seharusnya. Nah, Pak Yusuf, pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan tadi ini saya ingin lebih memahami bagaimana mengcoaching coach, terutama dalam menyelesaikan masalahnya tentunya dengan menggunakan alur cerita. Oke, baik ya Pak Yusuf, alhamdulillah rangkaian kita sudah selesai nih untuk praktek coaching. Kemudian saya yakin Bapak Yusuf dapat lebih mengembangkan keterampilan alur tirtanya dan juga bisa nanti menerapkannya di praktek coaching berikutnya. Tetap bermanfaat ya Pak. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap saya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Yusuf akan terus lebih sempurna lagi. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih juga atas saran dan masukan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Nah, bagaimana kabar Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Bu Nina. Bu Nina juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu ya. Nah, jadi Ibu hari ini ya akan melakukan coaching Bu ya. Nah, jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bu. Nah, boleh Ibu? Boleh sekali Bu Oh Nina. iya. Jadi baik nanti pada saat coaching antara coach dan coach ini akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa yang sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan dari coaching, dan nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan.
selain itu, Ibu juga jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu ya. Nah, jadi yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan aktif, lalu kedua tentang kesadaran penuh, dan yang ketiga adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu ya, kompetensi inti dari proses coaching. Nah, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti tadi, yang mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan ingin saya amati? 2 Bu Nina, yaitu keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 Ibu ya yang bisa Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini indikator apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin Ibu ingin Ibu capai gitu. Tentu agar coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, Ibu sudah menyampaikan indikator yang ingin disampaikan tadi. Mungkin saya ucapkan terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya. Ibu bisa mulai melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita mungkin akan berbincang-bincang lagi Bu ya mengenai hasil dari proses coaching yang telah Ibu lakukan. Baik, terima kasih Bu Nina. Saya mohon izin, saya akan melakukan praktek coachingnya nanti bersama coach saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Mbak Eni, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Bu. Saya ada sedikit ya, menyediakan waktu untuk saya. Oh bisa sekali Pak. Kebetulan saya ada waktu luang hari ini. Apa kita pindah duduk untuk mencari tempat duduk yang nyaman? Saya rasa di sini sudah tempatnya sangat banyak. Baiklah Pak Yusuf, silahkan. Ada yang mau diceritakan? Begini Bu, beberapa minggu yang lalu saya memiliki permasalahan dengan pembelajaran saya di kelas 6 Bu. Bisa Bapak ceritakan permasalahannya seperti apa Pak? Beberapa dari murid saya itu ketika saya mengajar di kelas 6, terutama pembelajaran matematika, saya menemukan sebagian dari siswa itu tidak memahami pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Apa yang menjadi kendala bagi mereka sehingga mereka tidak bisa memahami materi pelajaran itu Pak? Ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, materi yang saya sampaikan itu tentang operasi pembelajaran bilangan bulat. Ada beberapa siswa yang masih belum mengerti. Oke baik. Metode yang Bapak terapkan saat pembelajaran materi tersebut seperti apa Pak? Sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa metode, di antaranya metode menjawab, diskusi kelompok, namun beberapa metode itu tidak cukup bagi saya untuk menghasilkan sesuatu ya sama pembelajaran. Oke, menurut Pak Yusuf kira-kira kalau kita level nih secara angka, secara kemampuan rata-rata murid-murid Pak Yusuf di kelas itu berada di level berapa Pak? Sekitar level 5. Level 5 ya, dan Pak Yusuf pengen meningkatkan levelnya ke nilai berapa? Saya ingin meningkatkan ke level 7 sampai 8. 7 dan 8 ya Pak ya. Untuk menyatakan bahwa target yang 7-8 tadi bisa sukses tercapai, gambarannya murid-murid Bapak nanti akan seperti apa kemampuannya Pak? Saya harapkan nanti terutama ketika pembelajaran menurut saya itu mampu menganalisis soal yang saya berikan dengan baik, kemungkinan
ketika melakukan diskusi kelompok, mereka bisa saling berdiskusi satu sama lainnya dalam menyelesaikan soal yang saya berikan. Oke, baik. Tadi Bapak mengatakan metode pembelajaran yang Bapak lakukan bervariasi ya, Pak ya. Nah, ada beberapa metode yang tentu Bapak sudah pernah lakukan. Bisa diceritakan Pak metodenya apa aja? Metode yang saya lakukan itu diantaranya kan saya menggunakan metode intervensi, kemudian diskusi kelompok, kemudian menggunakan metode penulisan. Metode ini saya gunakan supaya mengajak siswa lebih aktif dalam memahami pelajaran. Dan metode itu juga saya bisa mengembangkan bagaimana supaya murid saya itu bisa saling berdiskusi dengan saling berinteraksi, sehingga mereka bisa memberikan pemahaman lebih antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang saya lakukan. Oke, itu berarti sudah tepat Bapak melakukan berbagai metode pembelajaran secara bervariasi tadi. Nah, kalau dilihat dari ukuran keberhasilannya Pak Yusuf, dari beberapa metode yang Bapak terapkan di kelas itu mana yang menurut Pak Yusuf itu lebih mendekati target? Saya rasa yang lebih mendekati target itu metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Itu yang lebih mendekati untuk bisa membawa murid lebih paham dengan materi itu tadi ya Pak ya. Ya, ada strategi lain nggak Pak? Gambarannya mungkin sudah ada di pikiran Pak Yusuf. Strategi yang saya coba kembangkan dalam pembelajaran itu diantaranya adalah strategi cooperative learning. Itu udah tujuannya adalah supaya lebih mengarahkan bersama dalam kerjasama dalam kelompok siswa tersebut. Strategi yang lain juga yang saya lakukan itu adalah dengan cara pembelajaran yang permainan dan bentuk kartu angka dan sebagainya, sehingga melibatkan peserta didik itu bisa menggunakan yang saya lakukan itu adalah bisa dia menggunakan dengan baik ketika dia melakukan pembelajaran. Oke, saya setuju sekali nih dengan apa yang sudah Bapak Yusuf lakukan ya. Lalu bagaimana Bapak mengetahui perilaku, minat siswa, dan kesiapan belajar siswa Bapak? Apa yang Bapak lakukan? Itulah Bu, sementara ini saya belum melakukan hal tersebut. Tapi nanti ketika dalam proses pembelajaran saya akan bisa mengamati perilaku siswa tersebut ketika dalam pembelajaran. Selama ini Bapak sudah melakukan proses pengamatan itu Pak? Selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Sebagian saya lakukan dalam hal ini adalah ketika proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan aktivitas siswa. Hasil yang Bapak dapat seperti apa Pak? Yang saya temukan di situ adalah ketika dalam pembelajaran itu siswa tadi ada yang aktif dalam belajarnya, kemudian ada yang hanya pasif, sedikit pasif, beberapa kelompok siswa yang lain juga ada yang aktif, ada yang lebih aktif lagi dan kegiatan pembelajaran. Oke, berarti secara tidak langsung sebenarnya sudah Bapak kerjakan itu Pak. Tadi Bapak bilang melakukan proses pengamatan, berarti Bapak sudah melakukan observasi. Apakah Bapak sudah mengelompokkan murid-murid Bapak sesuai dengan gaya belajarnya? Mungkin mengecek, tadi Bapak bilang sudah mengecek minat anak, ada yang makanya Bapak memilih lebih banyak strategi diskusi kelompok ya, atau pembelajaran berkelompok. Bagaimana Pak dengan gaya belajar anak? Apakah Bapak mengetahui mungkin di kelas Bapak ada gaya belajar yang berbeda-beda? Saya menemukan ada beberapa gaya belajar di kelas ketika saya melakukan pembelajaran. Di antaranya itu yang saya temukan adalah ada yang siswa yang senangnya audio visual dan ada juga yang senangnya kinestetik. Nah, kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan adalah pada siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Oh, jadi yang Bapak masih agak sedikit kebingungan ya bagaimana cara memvariasikan metode ya Pak ya dan strategi pembelajaran ya Pak. Dan sekarang dari hasil kita nih kemungkinan ada gambaran kah Pak yang Bapak dapatkan
Tadi Bapak bilang diskusi kelompok, kan kalau kita lihat diskusi kelompok di cooperative learning itu banyak variasinya ya Pak. Apakah Bapak misalnya sudah punya ide bagaimana cara menerapkan diskusi kelompok yang bisa mencapai target itu tadi Pak? Alhamdulillah saya sudah bisa menemukan itu. Ya, bisa diceritakan nggak Pak? Nanti saya akan membagi kelompok siswa, bagi kelompok pembelajaran itu saya bagi dalam beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu nanti setiap kelompok itu diberikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan lembah kerja peserta didik yang saya berikan nanti. Oke, ada pihak lain nggak yang mau Bapak libatkan nih dalam proses itu? Sebenarnya ada pihak yang mau membantu saya dalam kegiatan tersebut. Kebetulan saya memiliki rekan kerja. Berarti mereka sudah menyatakan bersedia membantu ya Pak ya? Alhamdulillah mereka menyatakan bersedia. Wah mantap Pak Yusuf, berarti punya rekan kerja yang saling bantu-membantu ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Yusuf kan ngajar di kelas 5 nih dari hasil praobservasi yang sebelumnya kita lakukan ya Pak ya. Bagaimana dengan seandainya pada saat proses itu ada gangguan Pak? Kira-kira antisipasinya Pak Yusuf itu seperti apa Pak? Salah satu antisipasi yang saya lakukan adalah yang pertama saya berusaha melakukan pengamatan dulu kira-kira gangguan ini apakah sangat mengganggu ketika pembelajaran atau tidak. Kalau memang itu tidak mengganggu, jadi saya masalah saya akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti apa yang saya lakukan sebelumnya. Baik, Bapak sudah punya strategi, sudah punya gambaran metodenya seperti apa, ada pihak yang ingin Bapak libatkan juga ya Pak ya. Bagaimana Pak dengan jangka waktunya? Saya harapkan nanti beberapa hari ke depan saya bisa melakukan pembelajaran. Selain rekan kerja Pak, apakah ada pihak lain lagi yang ingin Bapak libatkan? Kebetulan saya ingin berdiskusi dengan orang tua yang besar. Oke, berarti dari informasi tanya jawab dengan orang tua itu yang Bapak harapkan nanti Bapak dapat informasi tentang apa Pak? Sebelum saya melakukan diskusi itu saya ingin membuat jadwal untuk kegiatan diskusi dengan orang tua yang saya libatkan nanti. Jadi setelah jadwal itu sudah saya rencanakan dan saya berikan kepada mereka, saya harapkan orang tua yang bersangkutan ini nanti bisa berhadir dan saya bisa menemukan solusi bersama dengan orang tua dan mengatasi siswa saya tadi yang bermasalah dengan pembelajaran. Oke, baik. Saya sangat yakin Pak Yusuf sudah punya strategi teknis itu untuk mencapai solusi dari masalah tadi seperti yang Bapak Yusuf bilang, dan saya hanya mengulang kalimat dari Pak Yusuf karena Pak Yusuf pengen meningkatkan kemampuan siswa ya Pak ya dalam hasil belajarnya, dan Bapak Yusuf berkomitmen ya untuk menjalankan strategi ini sampai tuntas ya Pak. Nah, bagaimana Pak ya? Apakah Pak Yusuf sudah mendapatkan manfaat dari coaching kita hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya sudah menemukan solusi terbaik bagi saya untuk menindaklanjuti pembelajaran saya berikutnya, sehingga melalui coaching dengan Ibu, alhamdulillah masalah saya sudah teratasi. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Yusuf, dan saya masih berharap kalau seandainya nanti ada lagi yang terjadi dan itu bisa kita diskusikan untuk bisa menemukan solusi terbaik, kita bisa cari waktu lain kali lagi ya Pak. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya, dan saya berharap Pak Yusuf bisa mencapai targetnya tadi tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Terima kasih Pak Yusuf. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu luangnya bagi saya untuk coaching hari ini. Saya harap kedepannya Ibu masih bisa menyediakan waktu luangnya kepada saya supaya saya bisa saling berbagi, saya saling dengan Ibu tentang masalah yang akan saya introduksi dulu Bu. Iya, silakan. Waktu mengajar saya sudah pas sampai jamnya dan kembali ke kelas. Terima
kasih Pak Yusuf. Silahkan Bapak, saya juga minta maaf ya jika ada kesalahan dan kurang maksimalnya saya melakukan praktek coaching dengan Bapak ini ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Baik Bu Erni, tadi bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan baik, dan coachingnya sudah mengemukakan permasalahannya dengan lancar, dan di akhir coaching beliau sudah bisa menemukan solusi sendiri dari masalah yang beliau hadapi. Baik, nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Erni ya, boleh Bu? Oh sangat boleh Oh, Ibu ya. baik. Jadi pertanyaan pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Saya sudah semaksimal mungkin melakukan proses coaching dengan mengikuti rangkaian alur tirta, yaitu tentang tujuannya saya tanyakan, kemudian saya mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah dari coaching hadapi saat ini, lalu kemudian menggali rencana aksi yang sebenarnya saya yakin beliau sudah rancang, dan terakhir saya menanyakan komitmen dan tanggung jawab beliau terhadap rencana aksi tersebut Bu. Ya, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai alur tirta ya. Nah, sesuai apa yang sudah saya amati tadi, ada beberapa catatan ya untuk Ibu yang sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yang sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga di sini Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jadi saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching Bu ya, bahwa Ibu sudah fokus di sini ya, Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya Ibu di sini sudah menerapkan kehadiran penuh ya Bu ya, atau present gitu. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Bu ya. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak Bu Nina. Juga itu karena berkat bantuan Bu Nina. Sama-sama ya Bu ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari saya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Tentu saya ingin secara semaksimal mungkin bisa melakukan nanti praktek coaching itu dengan lebih baik terus ke depannya. Secara teori memang saya sudah paham prinsip-prinsip coaching dan alur tirta, namun pada saat praktiknya mungkin ada yang belum maksimal, terutama dalam hal tadi kesadaran penuh. Nah kan tadi kalau Ibu bilang saya sudah terindikasi melakukan 2 kompetensi yang pengen saya spesifik ingin saya kembangkan, mungkin ada bagian lain yang belum maksimal. Nah di kedepannya saya pengen ketiganya itu bisa maksimal saya lakukan. Ya, sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan pada coaching-coaching berikutnya Ibu bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching Bu ya. Baik Bu, jadi terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi bersama proses coaching tadi Bu ya. Jadi saya akhiri sampai di sini Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, Nina. sama-sama. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Selamat pagi. Iya, pagi Pak. Hari ini sebelum melakukan proses coaching terhadap user, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dalam proses coaching yang akan Ibu Nina lakukan. Yang pertama, apakah proses coaching dari Ibu Nina itu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta nanti bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan tersebut kepada coacher, dan bagaimana nanti respon coacher terhadap pertanyaan yang Ibu Nina ajukan. Ibu Nina nanti harus mengingat bagaimana prinsip coaching
dan juga nanti yang menjadi penilaian saya yaitu pencerahan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching dilaksanakan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Siap Bu Nina? Ya, siap Pak. Pertanyaan yang pertama ya untuk Bu Nina. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nina kembangkan? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu pada kompetensi inti coaching Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bobot Pak. Jadi intinya nanti kompetensi yang Ibu Nina kembangkan adalah kesadaran penuh, kemudian akan mendengarkan aktif dan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua Bu Nina, kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Nina observasi? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya observasi itu adalah kemampuan mendengarkan aktif Pak, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach gitu. Saya rasa itu sudah sangat tepat sekali Bu Nina. Pertanyaan ketiga, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu Nina inginkan? Jadi indikator keberhasilan di sini apabila saya sudah bisa mengarahkan si coach ini Pak untuk bisa mencari atau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian di situ saya juga dapat mengarahkan si coach ini agar mencari cara untuk mencari solusi atas masalahnya Pak. Jadi itu adalah indikator keberhasilan dari proses coaching yang akan saya lakukan nantinya. Saya rasa pertanyaan saya itu sudah terjawab dengan sangat baik. Jadi, mungkin itu saja pertanyaan saya tadi. Terima kasih Ibu Nina sudah hari ini nanti akan melakukan coaching terhadap coach. Saya akan mendoakan saja semoga nanti hasil akhirnya akan berjalan dengan baik dan ya. Terima kasih Bu Nina. Saya terima kasih dulu ya. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Bagaimana ini kabar Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan baik. Ibu Nina juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu Erni ya. Baik Ibu Erni, saya dengar-dengar nih katanya Ibu Erni ada yang ingin diceritakan atau ada yang ingin disampaikan dengan saya seperti itu? Iya benar sekali Bu Nina. Saya pengen berdiskusi dan sedikit sharing nih. Saya sedang menghadapi masalah yang lumayan membebani pikiran saya saat ini. Ya, kita punya waktu Bu ya sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. Nah, jadi Ibu bisa ceritakan itu apa yang ingin diceritakan pada hari ini? Oke baik, terima kasih dulu Bu Nina udah menyiapkan waktunya buat saya nih ya. Jadi kemarin saya dipanggil Bapak pimpinan saya, kepala sekolah saya, dan saya ditunjuk sebagai agen perubahan dalam komunitas belajar yang baru dibentuk. Tetapi beliau memberikan satu tugas yang menurut saya itu tidak ringan, yaitu bagaimana cara saya bisa membuat program, dan program itu nanti secara bersama-sama kami jalankan sehingga nanti targetnya adalah potensi kawan-kawan yang ada di dalam komunitas belajar itu bisa secara maksimal tercapai. Baik, jadi kalau saya garis bawahi Bu ya, berarti Ibu Erni ini diberikan tugas oleh pimpinan Ibu untuk menjadi agen perubahan Bu ya, untuk memaksimalkan potensi tim komunitas belajar di sekolah Bu ya. Benar sekali Bu Nina. Baik Bu, kira-kira nih Bu dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap setelah nanti percakapan ini selesai, saya sudah punya gambaran Bu, program apa yang mau saya buat sehingga nanti tugas yang dibebankan kepada saya tadi bisa tercapai. Berarti intinya Ibu Erni ini ingin adanya perubahan ya Bu ya? Benar. Nah, ya. Kemudian perubahan apa yang kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Selama ini kan saya amati di sekolah saya itu guru-gurunya rajin-rajin Bu, tapi secara tim atau secara kolaborasi masih belum maksimal.
sehingga mereka menjalankan tupoksinya itu lebih banyak sendiri-sendiri. Nah, saya berharap dengan adanya amanah yang diberikan kepada saya bisa membuat satu program di mana program itu bisa membuat kami lebih maksimal lagi dalam hal berkolaborasi, sehingga potensi masing-masing itu bisa lebih melejit ketika kita satu tim. Ya, berarti ya sebelum adanya tugas yang diberikan kepada Ibu Erni ini, rekan-rekan di sekolah itu bekerjanya lebih sendiri-sendiri ya Bu ya. Sekali. Sedangkan Ibu di sini sebagai agen perubahan ingin menyatukan mereka agar bekerja secara kolaboratif. Nah, itu kan yang dijelaskan Ibu Erni ini adalah perubahan yang ideal ya Bu ya. Nah, itu Bu berada di level 10 Bu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari situasi di sekolah Ibu itu ada di level berapa Bu? Kalau menurut gambaran saya, secara kemampuan berkolaborasi kami secara rata-rata, termasuk saya juga di dalamnya ya Bu, kami mungkin berada di level 3 baru Bu. Oke, di level 3 ya Bu ya, untuk kondisi sekarang ini. Nah, kira-kira kalau ingin Ibu tingkatkan nih kondisi di sekolah ya, dengan rekan-rekan kerja, kira-kira bisa dinaikkan ke level berapa Bu? Dari level 3 itu bisa kira-kira ke level berapa seperti itu? Melihat situasi kondisi sekarang, mungkin saya tidak muluk-muluk ya Bu. Saya berharap yang penting ada peningkatan dulu, nanti bisa aja dilanjutkan di periode berikutnya. Saya pengennya paling tidak bisa mencapai level 6 Bu. Baik, jadi dari level 3 mau ke level 6 Bu ya. Iya. Nah, jadi Bu, kira-kira nih apa usaha yang dapat Ibu lakukan ya Bu ya untuk bisa meningkatkan dari level 3 ke level 6 tersebut Bu? Iya. Yang pertama dulu tentu saya perlu waktu untuk membuat draft program, karena sebagai agen perubahan sebelum saya melakukan pertemuan dengan anggota tim keseluruhan, saya harus membuat draft program dulu, lalu kemudian draft program itu akan saya presentasikan Bu untuk meminta umpan balik masukan. Tentu saya berharap Bapak Kepala Sekolah, kemudian pengawas pembina sekolah kami juga ikut hadir selain anggota tim kami. Dan di komunitas belajar yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah itu, di surat keputusan beliau itu kan terdiri atas 3 rumpun Bu. Nah, saya akan mungkin melakukan pembicaraan intensif dengan ketua tim rumpun tersebut. Ya, baik, jadi kalau saya garis bawahi ya Bu ya, Ibu Erni ini akan membuat draft, kemudian akan mempresentasikan draft tersebut ya Bu ya kepada ketua rumpun. Nah, dimana nanti hasil sosialisasinya ketua rumpun ini akan Ibu minta untuk mensosialisasikan tadi kepada anggota di sekolahnya ya Bu ya. Nah ya, kira-kira selain yang rencana yang Ibu buat tadi, adakah strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau Ibu terapkan? Nah, itulah Bu yang sedikit kebingungan saya. Tapi tunggu sebentar Bu. Di sekolah kami itu kan ada yang namanya forum MGMP sekolah Bu. Cuman forum MGMP sekolah itu hanya kelompok kecil, di mana yang masuk di dalamnya itu adalah guru mata pelajaran sejenis. Contoh seperti saya matematik ngumpul sesama guru matematik. Nah, mungkin bisa ya Bu ya, kalau seandainya forum MGMP sekolah ini tuh bisa diintensifkan, karena ada rumpun MIPA itu kan ada fisika, kimia, biologi, matematik. Nah, mungkin ketua timnya kan bisa saya mintai tolong untuk mengkoordinir rumpunnya secara intensif, sehingga ya bahasanya kalau saya yang langsung mengaktifkan mereka semua kan tidak mungkin, karena komunitasnya banyak, hampir semua dewan guru. Bisa ya Bu, saya baru kepikiran. Oh iya, jadi kalau kembali lagi Bu ya, jadi kalau selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada strategi lain yang bisa Ibu terapkan seperti itu. Nah, selain itu kan berarti ketika nanti saya menemui ketua tim, kemudian menyampaikan program saya secara intensif, membuat mereka paham, lalu saya minta tolong mereka bisa memimpin timnya masing-masing, berkoordinasi kan, berkonsolidasi, sehingga nanti anggota tim di rumpun masing-masing itu paling tidak ya Bu bisa menjalankan program dalam hal ini. Lagi yang saya pengenkan itu agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu bisa diajarkan oleh tidak cuma 1-2 orang guru Bu, tapi keseluruhan guru, sehingga anak nanti bisa potensinya dengan sendirinya, potensi dan hasil belajar anak itu bisa meningkat. Bagus sekali ya rencana Ibu ini ya. Dari beberapa rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi ya Bu ya, kira-kira untuk saat ini mana yang lebih Ibu prioritaskan Bu?
tentu saya pikir kalau keseluruhan tidak mungkin kan Bu. Saya nanti mungkin melakukan pembicaraan intensif dulu dengan ketua tim rumpun masing-masing. Ada 3 tuh, MIPA, bahasa, sama IPS ya Bu. Bahasa itu nanti di dalamnya juga ada seni. Nah, saya mungkin akan rapat terbatas dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, tim manajemen bersama ketua tim rumpun. Lalu setelah mereka paham program yang sudah fix, maka saya dalam waktu mungkin ini target saya ya Bu, dalam waktu mungkin sekitaran 2 bulan program ini bisa sudah dijalankan Bu oleh anggota tim masing-masing. Baru setelah itu kita coba mengevaluasi dan bertemu lagi nih ibaratnya bagaimana, apakah ada kendala hambatan. Mudah-mudahan nanti ada solusi bila ada ditemui gangguan dan hambatannya Bu. Jadi seperti yang Ibu sudah gambarkan tadi, saya menangkap nih bahwa Ibu M ini akan melaksanakan yang rencana yang sudah dibuat tadi dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya Bu ya. Iya, ini rencana awal Bu ya. Yang untuk merealisasikan Iya, rencana benar. tadi ya Bu Iya. ya. Oke. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Amin ya Bu. Jadi menurut saya rencana yang sudah Ibu paparkan dan kemudian waktu yang ingin Ibu realisasikan itu sangat bagus ya Bu ya. Nah jadi saya ingin tanya nih Bu, dari percakapan kita hari ini ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan, yang sudah Ibu dapatkan pada percakapan topik kita hari ini? Yang jelas tadi saya dari tengah-tengah kita proses dialog ini akhirnya baru kepikiran Bu, ada hubungan antara MGP sekolah yang sudah jalan nih dengan tim komunitas belajar. Nah tadinya saya nggak mikir ke situ Bu, saya mikirnya itu terpisah kan. Karena ada yang mengatakan MGMP sekolah itu beda sama komunitas belajar. Tapi karena di dalamnya gurunya juga masuk, saya pikir kenapa tidak kita koordinasikan kedua itu ya Bu. Itu tadi baru kepikiran pada saat tengah-tengah dialog kita Bu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira Ibu sudah menemukan solusi ya Bu atas permasalahannya? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi saya berharap mudah-mudahan Ibu kedepannya bisa melakukan rencana aksi yang sudah Ibu buat ya Bu ya. Nah jadi saya berharap juga Ibu dengan rencana aksi tersebut Ibu dapat menciptakan perubahan untuk agen perubahan tim ya Bu ya, untuk memaksimalkan apa tadi namanya potensi tim komunitas belajarnya Bu ya. Oke, saya tunggu ya Bu cerita-cerita selanjutnya nih karena saya penasaran nih bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu terapkan. Oke, mudah-mudahan Bu Nina nanti tidak jerak mendengar cerita saya dan ada waktu kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Insyaallah. Amin. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih Bu Nina atas waktunya dan bimbingannya. Ya Bu, saya doakan ya semoga berjalan lancar Bu Amin ya. ya Rabbal alamin. Ya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Nina tadi sudah melakukan proses coaching. Gimana, apakah Ibu Nina sudah merasa lega? Alhamdulillah Pak, akhirnya saya merasa lega Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang di sesi pasca coaching ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Nina ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Nina lakukan terkait pengembangan dalam proses coaching? Jadi selama coaching Pak, saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, melakukan rencana aksi juga, kemudian dan menanyakan tanggung jawab dari si coach ini tadi Pak, sehingga si coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, proses coaching tadi sudah mengobservasi dari hasil catatan saya. Bu Nina sudah melakukan sesuai alur cerita dan konsep coachingnya juga sudah ada saya lihat tadi, dan Ibu sudah menanyakan kepada coach dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat melakukan. Pertanyaan kedua buat Bu Nina, sebelum kita tutup sesi ini saya ingin bertanya lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu Nina lakukan? Ya baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak adalah saya ingin lebih mendalami alur tirta ini Pak untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya yang saya lakukan itu berjalan dengan lebih baik Pak, seperti itu. Alhamdulillah.
alhamdulillah semoga setelah proses coaching ini selanjutnya lebih memahami alur cerita lagi yang lebih baik lagi, dan proses coaching ini alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Anda. Saya akhiri.